Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisa value stream mapping. Saya sebagai Muhammad Ridho Robani dengan NIM 2255201132, dengan Ahmad Raja Dinar Amnullah 2255201101, dan Muhammad Iqbal 2255201115. Lanjut, Bal. Ya, sebelum memasuki analisa value stream mapping, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian value stream mapping. Value stream mapping, ya, value stream mapping adalah alat pemetaan yang digunakan dalam manajemen lien untuk menganalisis aliran material dan informasi dalam suatu proses bisnis. VCM membantu organisasi dan memahami secara visual bagaimana nilai ditambahkan dalam proses produksi, serta mengidentifikasikan potensi pemborosan dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Dengan adanya value stream mapping, perusahaan dapat mengidentifikasikan aliran nilai tambah dan non-nilai tambah, serta mengidentifikasikan peluang untuk mengurangi waktu siklus, inventaris, dan biaya produksi secara keseluruhan. Value stream mapping adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan aliran nilai dalam suatu proses bisnis. Metode ini pertama dikenalkan oleh Toyota pada tahun 1990 sebagai bagian dari Lean Manufacturing atau produksi ramping. Dalam praktiknya, value stream mapping sering digunakan sebagai langkah awal dan implementasi Lean Manufacturing atau Six Sigma. Metode ini juga dapat digunakan secara terus-menerus untuk memonitor dan memperbaiki proses bisnis seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, untuk tujuan dari analisis value stream mapping ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memahami aliran nilai tambah dan non-nilai tambah dalam proses produksi. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasikan pemborosan atau waste dalam proses bisnis dan mencari cara untuk mengurangi atau menghilangkan pemborosan tersebut. Analisa value stream mapping bertujuan juga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas, serta mengurangi waktu siklus dan biaya produksi secara keseluruhan. Dengan pemetaan nilai tambah dan non-nilai tambah, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan kinerja operasional dan memberikan nilai yang lebih besar pada pelanggan. Tujuan lain dari value stream mapping adalah untuk mengidentifikasikan waktu siklus atau cycle time yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap langkah proses dengan mengetahui waktu siklus yang sebenarnya. Proses dapat mengidentifikasikan area-area di mana ada penundaan atau pemborosan waktu yang tidak perlu. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan perbaikan yang perlu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu siklus secara keseluruhan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada beberapa analisa dalam value stream mapping, di antaranya adalah value add. Value add ini merujuk pada peningkatan nilai suatu produk atau layanan sebagai hasil dari proses produksi atau penyediaan layanan. Nilai tambah dapat berupa peningkatan kualitas, fitur tambahan, atau manfaat yang diberikan kepada pelanggan yang membuat produk atau layanan tersebut lebih bernilai. Dalam konteks bisnis, nilai tambah juga dapat merujuk pada peningkatan efisiensi atau pengurangan pemborosan dalam proses produksi, yang menghasilkan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah untuk pelanggan. Dengan demikian, konsep nilai tambah sangat penting dalam manajemen operasional dan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks ini, value add juga dapat merujuk pada perbedaan antara harga jual suatu produk atau jasa dengan biaya bahan baku dan komponen lain yang digunakan dalam produksi. Value add ini mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan
melalui proses transformasi bahan mentah yang menjadi produk jadi. Konsep value add penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang efisiensi dan produktivitas suatu sektor ekonomi atau perusahaan. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, semakin efektif dan produktif proses produksi tersebut. Selanjutnya, dari ini ada analisa value stream mapping, non-value add atau disingkat NVA. Ini merujuk pada kegiatan atau proses yang tidak menambah nilai pada produk atau layanan dari sudut pandang pelanggan. Kegiatan non-value add seringkali dianggap sebagai pemborosan produksi atau penyediaan layanan. Contoh beberapa kegiatan non-value add meliputi transportasi yang tidak perlu, penundaan, pengendalian kualitas berlebihan, atau aktivitas yang tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Identifikasi dan pengurangan kegiatan non-value add merupakan fokus utama dari pendekatan manajemen Lean untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam proses bisnis. Dengan mengurangi atau menghilangkan kegiatan non-value add, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, mengurangi biaya, dan memberikan lebih banyak nilai kepada pelanggan. Dalam konteks produksi, non-value add dapat mencakup berbagai jenis aktivitas, transportasi yang tidak perlu, pengendalian kualitas yang berlebihan, waktu tunggu yang tidak produktif, persediaan berlebihan, gerakan yang tidak efisiensi, dan produk yang rumit atau berlebihan. Semua ini dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga kerja, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh aktivitas value add dalam dunia industri, meliputi proses pemasangan komponen pada produk akhir. Kedua, pengecatan atau pelapisan untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan produk. Ketiga, proses pengujian kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Keempat, perakitan produk akhir yang memadukan berbagai komponen menjadi produk jadi. Kelima, proses perbaikan atau modifikasi yang meningkatkan kinerja atau kegunaan produk. Keenam, proses perakitan yang meningkatkan nilai atau kegunaan produk. Ketujuh, pengurusan bahan baku menjadi komponen yang siap digunakan dalam produksi. Aktivitas ini secara langsung menambah nilai pada produk akhir dan dianggap penting dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya, dan di sini ada beberapa aktivitas contoh analisa non-value add dalam dunia industri, meliputi transportasi yang tidak diperlu antara lokasi produk atau penyimpanan, penundaan atau waktu tunggu yang tidak diperlukan dalam proses produksi, pemeriksaan atau pengendalian kualitas berlebihan yang melebihi kebutuhan atau standar yang ditetapkan perusahaan. Proses pengangkutan atau pemindahan material yang tidak memberikan nilai tambah pada produk. Proses produksi berulang-ulang akibat kesalahan atau cacat atau barang retun yang seharusnya dapat dihindari. Pemeriksaan dokumen atau administrasi yang berlebihan dan tidak memberikan nilai tambah pada produk. Selanjutnya, ada proses pengangkutan atau pemindahan material yang tidak memberikan nilai tambah pada produk. Aktivitas ini dianggap sebagai pemborosan dalam proses produksi karena tidak berkontribusi pada peningkatan nilai produk akhir dan dapat diidentifikasi dan dieliminasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan di sini ada metode analisa value stream mapping yaitu cycle time. Cycle time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas, proses, atau aktivitas dari awal sampai akhir. Dalam konteks ini, cycle time merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu siklus produksi, mulai dari penerimaan pesanan hingga produk jadi. Dalam proses produksi, cycle time juga dapat merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu langkah atau operasi dalam manufacturing. Pengukuran dan pemantauan cycle time penting dalam manajemen operasional untuk meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi pemborosan, dan mengoptimalkan proses produksi.
Cycle time diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus kerja atau proses tertentu dalam konteks manufaktur. Cycle time mengacu pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk dari awal sampai dengan akhir produk jadi. Sedangkan dalam konteks bisnis dan manajemen, cycle time dapat merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses tertentu, seperti penyelesaian proyek, penanganan keluhan pelanggan, atau pemrosesan pesanan. Selanjutnya, ada perhitungan cycle time. Sebagai contoh, dalam industri, kita dapat menghitung cycle time untuk proses produksi suatu barang. Misalnya, terdapat sebuah lini perakitan yang terdiri dari beberapa stasiun kerja, dan kita ingin menghitung cycle time untuk menyelesaikan satu unit produk. Kita dapat mencatat waktu mulai dari selesai untuk setiap stasiun kerja, kemudian menjumlahkan waktu yang diperlukan untuk di setiap stasiun untuk mendapatkan total cycle time. Misalnya, jika stasiun kerja pertama membutuhkan 10 menit, stasiun kerja kedua membutuhkan 15 menit, dan stasiun kerja ketiga membutuhkan 20 menit. Maka total cycle time untuk menyelesaikan suatu unit produk adalah 45 menit. Dengan demikian, kita dapat mengetahui berapa lama kita dapat memperhitungkan cycle time dari awal hingga akhir produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan Selanjutnya, oleh Saudara Ahmad Raja Dinar. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Dan di sini ada lead time. Lead time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses atau tugas mulai dari permintaan pelanggan hingga produk atau layanan tersebut tersedia untuk penggunaan atau pengiriman. Dalam konteks manufaktur, lead time mencakup waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan, memproduksi barang, dan mengirimkan kepada pelanggan. Sedangkan dalam konteks layanan, lead time merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu layanan atau proyek dari awal hingga akhir. Pengukuran lead time penting dalam manajemen operasional dan perancangan produksi karena membantu dalam mengidentifikasi waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan memastikan ketersediaan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan pemahaman yang baik tentang lead time, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, merencanakan persediaan dengan lebih efisien, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut. Dan di sini juga ada perbedaan cycle time dan lead time. Yang pertama ada cycle time. Cycle time mengacu pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus produksi atau satu langkah dalam proses produksi. Biasanya digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas atau operasi tertentu dalam proses produksi. Cycle time membantu dalam mengidentifikasi efisiensi proses produksi dan mengukur kinerja operasional di tingkat operasional. Lanjut. Dan di sini ada perbedaan lead time, merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses dari awal hingga akhir, mulai dari permintaan pelanggan hingga produk atau layanan tersebut tersedia untuk penggunaan atau pengiriman. Biasanya digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lead time membantu dalam perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, dan pengelolaan persediaan untuk memastikan ketersediaan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, meskipun keduanya berhubungan dengan waktu dalam konteks produksi, cycle time berfokus pada waktu dalam satu langkah produksi, sedangkan lead time mencakup waktu dalam permintaan pelanggan hingga ketersediaan produk atau layanan secara keseluruhan.
Dan di sini juga ada perhitungan lead time. Untuk menghitung lead time, Anda perlu mempertimbangkan seluruh proses atau rangkaian kegiatan yang diperlukan dari awal hingga akhir. Berikut adalah langkah umum yang menghitung lead time. Identifikasi awal proses. Tentukan titik awal yang sesuai untuk menghitung lead time. Misalnya dalam konteks manufaktur, titik awal bisa dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, catat waktu. Catat waktu diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah atau kegiatan dalam proses, termasuk waktu untuk pemrosesan pesanan, produksi, pengujian kualitas, dan pengiriman. Yang ketiga, ada jumlahkan waktu. Total semua waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses atau rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Yang kelima, sertakan waktu tunggu. Pastikan untuk memasukkan waktu tunggu atau penundaan yang mungkin terjadi di antara setiap langkah atau kegiatan. Yang keenam, dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menghitung lead time secara menyeluruh. Memungkinkan Anda untuk memahami waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan ketersediaan produk atau layanan. Dan di sini juga ada wait time. Waktu tunggu dalam dunia industri merujuk pada interval waktu yang dihabiskan untuk menunggu proses produksi atau aktivitas lainnya dalam lingkungan industri. Hal ini dapat mencakup waktu tunggu mesin, waktu tunggu bahan baku, dan waktu tunggu untuk proses inspeksi. Pengelolaan waktu tunggu sangat penting dalam industri untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Dalam konteks produksi, waktu tunggu dapat terjadi ketika mesin atau peralatan sedang menunggu bahan baku atau komponen untuk diproses lebih lanjut. Di sektor layanan pelangganan, waktu tunggu dapat terjadi ketika pelanggan menunggu untuk menerima layanan dari agen layanan pelanggan. Dalam logistik, waktu tunggu dapat terjadi ketika barang menunggu untuk diangkut ke lokasi tujuan. Waktu tunggu ini memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi dan produktivitas dalam proses industri. Oleh karena itu, manajemen waktu tunggu menjadi fokus utama dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Di sini ada dampak wait time. Dampak waktu tunggu dalam efisiensi industri dapat sangat signifikan. Waktu tunggu yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, peningkatan biaya produksi, dan penundaan dalam pengiriman produk. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas produk akhir dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, mengelola waktu tunggu dengan baik dan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Efisiensi dalam dunia industri merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi efisiensi adalah wait time, yaitu waktu tunggu yang dialami oleh suatu proses atau aktivitas dalam suatu sistem produksi. Wait time dapat terjadi di berbagai tahap dalam rantai pasokan, mulai dari pemesanan bahan baku, produksi, hingga pengiriman produk kepada konsumen. Dalam kesimpulan, wait time memiliki dampak negatif terhadap efisiensi dunia industri, penurunan produktivitas, penambahan biaya produk, penurunan kualitas, dan penurunan responsivitas adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat wait time yang terlalu lama. Namun dengan strategi yang tepat seperti perencanaan produksi yang efektif, penggunaan teknologi dan sistem informasi, peningkatan kerjasama dalam rantai pasokan, serta penggunaan metode produksi yang efisien dampak negatif dari wait time dapat dikurangi atau
bahkan dieliminasi. Di sini ada perhitungan wait time. Perhitungan waktu tunggu dalam dunia industri melibatkan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi waktu tunggu, seperti waktu proses, waktu antrian, dan waktu persiapan. Metode perhitungan tersebut dapat melibatkan teknik analisis statik, simulasi proses, atau penggunaan perangkat lunak khusus untuk memodelkan aliran kerja dan mengidentifikasi area di mana waktu tunggu dapat diminimalkan. Dengan memahami dan menghitung waktu tunggu secara efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu tunggu yang tidak produktif. Perhitungan wait time dalam dunia industri merujuk pada proses mengukur waktu tunggu yang dialami oleh produk atau bahan dalam suatu sistem produksi. Wait time ini dapat terjadi pada berbagai tahap dalam proses produksi, seperti saat menunggu untuk diproses, dipindahkan, atau diangkut. Dalam industri, perhitungan wait time sangat penting karena dapat memberikan informasi tentang efisiensi dan produktivitas sistem produksi. Dengan mengetahui berapa lama produk atau bahan harus menunggu dalam setiap tahap produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau optimisasi. Travel time. Travel time dalam dunia industri merujuk pada waktu yang diperlukan untuk perjalanan antara lokasi atau area di dalam industri. Hal ini dapat mencakup waktu yang diperlukan untuk memindahkan barang atau bahan baku dari satu lokasi ke lokasi lain. Waktu yang diperlukan untuk perjalanan antara area produksi atau waktu yang diperlukan untuk mengirim produk ke gudang atau pelanggan. Penggunaan travel time yang efisien dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses logistik dan distribusi. Pentingnya travel time dalam dunia industri terletak pada efisiensi dan produktivitas. Semakin singkat travel time, semakin cepat proses produksi dan distribusi dapat dilakukan. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Terkait dengan transportasi barang, travel time juga berperan penting dalam rantai pasok. Waktu yang diperlukan untuk mengirim barang dari pabrik ke gudang atau dari gudang ke toko dapat mempengaruhi ketersediaan produk di pasar. Dalam industri makanan, segar, atau farmasi, travel time yang lambat dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas produk. Selanjutnya ada dampak travel time. Dampak travel time dalam efisiensi dunia industri dapat signifikan. Waktu perjalanan yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional, penundaan dalam rantai pasok, penurunan produktivitas, dan travel time yang tidak efisien juga dapat mempengaruhi waktu pengiriman produk dan layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pengelolaan travel time dengan baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dampak travel time dalam efisiensi dunia industri adalah faktor penting yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis di berbagai sektor industri. Travel time mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dalam konteks pengiriman barang, distribusi produk, maupun mobilitas karyawan. Efisiensi dalam dunia industri sangat tergantung pada kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan travel time. Perhitungan travel time. Perhitungan travel time dalam dunia industri melibatkan analisis waktu yang diperlukan untuk perjalanan antara lokasi area tertentu. Ini melibatkan pemetaan rute, evaluasi kendaraan, atau alat transportasi yang digunakan. Analisis lalu lintas dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi waktu perjalanan. Metode ini dapat melibatkan pengguna perangkat lunak khusus untuk pemodelan logistik, analisis dan data historis, dan teknik optimasi rute. Dengan memahami dan menghitung travel time secara efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi cara untuk mengoptimalkan rute dan mengurangi waktu perjalanan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi. Perhitungan travel time dalam dunia industri melibatkan pengukuran waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan antara dua titik dalam konteks industri. Travel time ini dapat dihitung dengan berbagai metode dan faktor yang perlu dipertimbangkan. Implementasi value stream mapping. Implementasi value stream mapping dalam dunia industri melibatkan pemetaan visual dari aliran material dan
informasi yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Langkah pertama melibatkan pemetaan aliran nilai dari awal hingga akhir proses produksi. Dengan fokus pada identifikasi aktivitas yang menambah nilai dan aktivitas yang tidak menambah nilai. Selanjutnya dilakukan identifikasi potensi pemborosan dan peluang perbaikan dalam proses tersebut. Implementasi value stream mapping memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan aliran kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Proses implementasi VCM atau value stream mapping dengan pemetaan aliran nilai saat ini atau current state mapping. Pada tahap ini, tim VCM atau akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi, mengumpulkan data-data, dan membuat peta aliran material dan informasi yang ada saat ini. Pemetaan ini mencakup semua langkah-langkah proses waktu dan inventaris yang digunakan serta masalah atau hambatan yang dihadapi. Manfaat implementasi VCM. Yang pertama, identifikasi pemborosan VCM memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, seperti waktu tunggu, persediaan berlebih, atau gerakan yang tidak perlu. Yang kedua, ada pemetaan aliran nilai. VCM membantu dalam pemetaan visual aliran material dan informasi, memungkinkan perusahaan untuk memahami secara jelas bagaimana nilai ditambahkan dalam setiap langkah proses. Selanjutnya ada perbaikan proses dengan mengidentifikasi dan memahami aliran nilai. Perusahaan dapat melakukan perbaikan proses yang signifikan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu siklus produksi. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas visi, membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah kualitas dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada pengurangan biaya dengan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Implementasi VCM dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Ada peningkatan kepuasan pelanggan dengan fokus pada pemetaan aliran nilai dan penghapusan pemborosan. Implementasi VCM dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan demikian, implementasi VCM memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keseluruhan perusahaan dalam dunia industri. Tantangan umum implementasi VCM dalam dunia industri, yang pertama ada keterlibatan pihak terkait. Memastikan keterlibatan semua pihak dalam proses implementasi VCM termasuk operator, manajer, dan staf lainnya dapat menjadi tantangan yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Selanjutnya, ketersediaan data. Memperoleh data yang akurat dan lengkap untuk memperintahkan nilai tambah dan pemborosan dalam proses produksi dapat menjadi tantangan, terutama jika sistem pelaporan atau pemantauan yang ada tidak memadai. Perubahan budaya perusahaan. Implementasi VCM seringkali memerlukan perubahan budaya perusahaan, termasuk adopsi pemikiran Lean dan meningkatkan keterlibatan karyawan yang dapat menjadi tantangan dalam organisasi yang sudah mapan. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya baik dari segi waktu, tenaga kerja, atau keuangan juga dapat menjadi tantangan dalam implementasi VCM. Pemahaman konsep. Memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami konsep VCM dan dapat menerapkannya dengan benar juga dapat menjadi tantangan, terutama jika ada tingkat pemahaman yang bervariasi di antara anggota tim. Lanjut ada kesimpulan. Jadi ada kesimpulan, yaitu ada kesimpulan dari implementasi value stream mapping dalam dunia industri adalah langkah yang penting dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Dengan mematikan visual aliran nilai dan mengidentifikasi pemborosan dalam proses produksi, perusahaan dapat melakukan perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Meskipun implementasi VCM dapat menghadapi beberapa tantangan, manfaatnya dalam memperbaiki proses produksi dan mengoptimalkan operasi secara keseluruhan dengan membuatnya menjadi langkah yang penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam dunia industri. Dengan demikian, implementasi VCM dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan efisiensi dalam kualitas yang lebih tinggi dalam operasi mereka. Salah satu kesimpulan utama dari implementasi VCM dalam dunia industri adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau layanan. Dengan menggunakan VCM, perusahaan yang dapat melihat secara visual aliran material dan informasi dari awal hingga akhir proses produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah seperti waktu tunggu, stok berlebihan, transportasi yang tidak efisien, dan proses yang tidak perlu. Selanjutnya, kemungkinan presentasi ini akan ditutup oleh Saudara Matri Dorobani. Iya, terima kasih untuk Muhammad Iqbal. Sekian untuk penjelasan materi tentang analisis value stream mapping.
Untuk kekurangannya mohon dimaafkan, kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan saat ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.